Selamat siang bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya banggakan. Siang. Pada siang hari ini kita akan belajar tentang kesejahteraan sosial atau KESOS di modul 5. Sebelum kita memulai kegiatan pelajaran kita pada siang hari ini, tentu sebagai umat beriman kita harus mensyukuri atas waktu dan kesempatannya dan atas perlindungannya. Maka kita awali kegiatan kita pada siang hari ini dengan doa. Kepada Ibu Desi saya persilakan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Ibu Desi, terima kasih Bapak-bapak, dan terima kasih Ibu-ibu atas perhatiannya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya walau di tengah kesibukan, di tengah keluarganya masing-masing. Betapa sungguh sangat penting FDS ini agar kita bisa menjadikan referensi untuk menambah wawasan kita tentang hidup dan kehidupan di tengah-tengah keluarga kita. Di sini kita masuk di modul 5, yaitu kesejahteraan sosial atau KESOS. Di sesi 13 yaitu pelayanan disabilitas. Disabilitas atau cacat. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, tentu di tengah keluarga atau masyarakat pasti ada yang teman-teman atau tetangga atau anak tetangga kita yang disabilitas, yang cacat. Hal ini menjadi pengalaman di dalam hidup agar kita bisa sharing bersama tentang pergaulan, tentang pendekatan dan pelayanan terhadap teman-teman kita yang berkebutuhan khusus. Jadi sebelum saya melanjutkan materi tentang disabilitas ini, saya minta mungkin pelajaran kita di bulan lalu, saya rasa ibu-ibu dan bapak-bapak masih ingat? Masih. Baik, terima kasih. Mari kita berikan tepuk tangan. Masih semangat ibu-ibu dan bapak-bapak? Masih. Masih mau lanjutkan materi kita? Lanjut. Terima kasih bapak-bapak atas semangatnya. Disabilitas adalah orang yang berkebutuhan khusus. Di dalam pendekatan atau pelayanan terhadap orang yang berkebutuhan khusus atau disabilitas, semestinya kita yang diberikan kehidupan oleh Yang Maha Kuasa yang normal, kita memberi perhatian khusus kepada mereka agar mereka atau penderita disabilitas bisa mengembang diri, bisa berekspresi, bisa menyadari bahwa untuk mencapai kesuksesan tidak mesti hanya orang-orang yang normal, tetapi orang-orang yang berkebutuhan khusus juga mempunyai hak yang sama untuk menjadi orang sukses, terutama untuk menolong diri mereka sendiri. Di sini yang disebut dengan kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial di dalam pelayanan terhadap disabilitas. Disabilitas punya hak hidup yang sama di masyarakat. Disabilitas punya hak yang sama di mata Sang Khalik. Jadi sebagai manusia kita harus menghargai, menghormati, memberikan dorongan atau motivasi kepada disabilitas agar dia bisa
agar dia bisa ada harapan menjalani hidupnya di hari-hari selanjutnya, agar dia tidak putus harapan, agar dia tidak putus berkarya, sama seperti teman-teman atau sama seperti bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Jadi untuk itu saya minta kepada Bapak Faston mungkin pendapat atau tanggapan atau menyeringkan atau men-sharing tentang pengalaman di tengah masyarakat, mungkin atas pengalaman Bapak Faston tentang pelayanan kesejahteraan sosial untuk disabilitas. Kepada Bapak Faston saya persilakan tanggapannya atau mungkin pendapat tentang disabilitas itu. Dari Bali, terima kasih. Jadi ini sebuah cerita di lingkungan masyarakat, khususnya di tetangga saya ada satu disabilitas, tapi dia disabilitasnya disabilitas ringan, seperti cacat mata, buta. Jadi dia hanya matanya yang buta. Selain itu organ yang lain normal. Jadi dia bisa melakukan aktivitas tanpa mata. Jadi Tuhan sungguh adil karena yang buta dia bisa melakukan aktivitas. Baik, terima kasih kembali. Baik, mari kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Faston. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya banggakan, di sesi ini kita belajar tentang pelayanan disabilitas. Saya punya satu cerita, bukan fiktif, ini betul-betul terjadi di salah satu desa dampingan saya, yaitu di desa Loboniki, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Ende. Disabilitas ini bukan masyarakat biasa, tetapi disabilitas ini merupakan anak dari salah satu KPM dampingan saya. Anak ini bernama Patris. Di umur 5 tahun, ini hasil diskusi saya dengan orang tuanya. Di umur 3 tahun pernah orang tua si Patris ini menitipkan ke panti, yang salah satu panti Katolik di Ende. Lalu dengan tingkah laku dan perbuatannya yang mungkin memang bawaan, akhirnya anak ini sempat hilang 3 hari dicari. Akhirnya dapat, lalu diikat, karena tidak bisa kita kontrol. Hasil pendekatan saya dengan suster bahwa tidak bisa dikontrol. Sudah diusahakan sedemikian rupa, namun tidak bisa dikontrol. Jika diberi makan makanan yang bergizi, makan nasi, sayur-sayuran, ikan, dia tidak mau. Dia mau hanya makan bunga, daun-daun, batang pisang. Dalam perjalanan, suster mulai berpikir bahwa daripada ini terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, lebih bagus kita kembalikan ke orang tua, tetapi dalam pengawasan panti untuk mengawasi tentang kondisi kesehatannya dan sebagainya. Akhirnya saya juga mendekati orang tuanya, lalu saya mengecek. Di sana juga saya mendapatkan beberapa informasi bahwa anak ini sulit untuk dijaga, dirawat. Tapi Tuhan punya kehendak lain. Tuhan punya kehendak, masih memberikan kesempatan hidup sampai hari ini. Sampai hari ini umurnya sekitar 20 tahun, 15 tahunan. Sudah agak baik, tidak makan lagi dedaunan, sudah makan nasi, tapi
tetap cacat, tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, dari cerita tadi mengilustrasikan kita tentang sekalipun dia cacat, perhatian kita sebagai manusia, terutama perhatian ibu-ibu atau bapak-bapak sebagai orang tua, sentuhan kasih sayang, perhatian tentang makan, minum, kesehatan, pakaian pasti sama antara anak satu dengan yang lain. Jangan bandingkan, yang katain dia dasar cacat dan sebagainya akan memperburuk mentalnya, dan sehingga bisa terjadi sesuatu yang tidak diinginkan untuk anak yang berkebutuhan khusus ini. Baik ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya banggakan, dari cerita ini juga akan mengakhiri kegiatan kita pada siang hari ini. Mari kita pulang ke rumah kita masing-masing. Bawalah apa yang menjadi bekal dalam pelajaran ini untuk kita teruskan, tularkan kepada keluarga, kepada anak-anak, kepada saudara-saudara kita, dan kepada tetangga, agar hal ini bisa menjadi ilmu yang baik untuk kita di hari-hari selanjutnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saya rasa materi kita pada siang hari ini sudah cukup di sini dulu. Nah, sebelum kita menutup acara ini, mari kita tutup dengan doa. Dan doa saya minta kepada Ibu Lesti untuk menutup doa kita pada siang hari ini. Kepada Ibu, waktu dan kesempatan saya berikan. Doa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.